Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke guys, kita akan mulai masuk ke dari mana sih dasar hukum tarekat Al-Mahdiyah ya? Karena kita punya dua fokus utama ya. Yang pertama, kaidah Al-Mahdi itu kan ada dua ya. Yang pertama, kita benar-benar menjauhi larangan ya. Jadi larangan itu sangat basic ya, pelaku tarekat Al-Mahdi ya, sangat basic sekali ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tarekat lain ya, kalau tarekat lain kan fokusnya mereka mungkin melakukan hal-hal sunnah dengan banyak gitu ya. Misalnya baca sholawat ribuan gitu kan, dan lain-lain ya, atau zikir ribuan, puluhan ribuan ya, seperti itu. Nah di Al-Mahdi tidak menekankan kepada hal itu ya, tapi yang ditekankan adalah lebih ke menjauhi yang dilarang. Itu adalah fokusnya gitu, fokus utama. Sedangkan amalan-amalannya yang sunnah, yang sifatnya sunnah itu terserah gitu, terserah para pelaku tarekat ya. Jika dia kuatnya hanya 10 gitu misalnya ya, 10 sholawatnya tiap hari, itu tak apa-apa gitu. Yang menjadi titik beratnya adalah tidak melakukan pelanggaran, itu aja. Oke, dasar dalilnya itu dari mana gitu kan? Nah, oke, ini dasar dalilnya ya. Nah, oke, kita sangat menjauhi pelanggaran ya, berusaha untuk sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang, walaupun terkadang kita bisa melakukan pelanggaran karena pertama kita kurang ilmu gitu ya, karena kita tak tahu bahwa itu terlarang, atau yang kedua ya saat itu iman kita sedang lemah gitu kan. Itu ya udah, itu kita berserah diri ya. Namun intinya kita meyakini bahwa sumber masalah itu adalah dari pelanggaran kita sendiri gitu kan. Nah ini ayatnya adalah ada di Al-Quran ya. Ini Al-Quran ayat, apa lupa ya. Bentar. Ini kalau lupa gua. Oke lah, nanti saya sebutkan sumbernya ya di deskripsi ya. Nah, taj'alu du'a ar-rasuli. Nah, ya, sebenarnya intinya di sini nih. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Ini kalau nggak salah di surat Yunus ya, surat Yunus ayat 44 ya, baru ingat lagi nih. Nah intinya Allah itu tidak nih, makanya orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditempa azab yang pedih gitu kan. Orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah intinya apa? Intinya itu di sini kan, menyalahi perintah Rasul ya. Jadi karena menyalahi perintah Rasul maka akan datang cobaan atau azab yang pedih. Nah perhatikan ya, jadi sumber cobaan atau azab itu ya karena itu menyalahi perintah Rasul. Makanya inti kita adalah benar-benar menjauhi ya, sekuat tenaga ya. Oke. Lalu ada di sini ya, ini selanjutnya ya. Oh yang tadi sorry yang tadi itu adalah surat An-Nur ya. Tadi surat An-Nur ayat 63. Nah, sedangkan kalau ini adalah surat Yunus ayat 44 ya. Nah ini. Innallaha la yazlimu ya. Inna sungguhnya Allah la tidak yazlimu ya. Berbuat tidak menzalimi annas manusia. Syai'a ya. Siapapun ya, sedikit pun, walakin akan tetapi annas manusia anfusahum ya jelimun ya, akan tetapi manusia itu sendirilah yang menzolimi diri mereka gitu kan ya. Jadi nah dari sini terlihat bahwa
bukan Allah memberi musibah ya, bukan Allah memberikan cobaan, tapi diri kita sendiri yang berbuat zalim. Kenapa? Karena menyalahi perintah Rasul ya, yang maksudnya Al-Quran dan hadis ya, agama yang dibawa Nabi Muhammad gitu kan. Oke, jadi itu dasar basic pertama ya, kenapa kita benar-benar berusaha gitu ya untuk menjauhi apa yang dilarang, karena itu adalah asal dari masalah gitu. Oke, itulah fokus dari Thariqat Al-Mahdi. Dan yang kedua, setelah itu maka yang kedua adalah melaksanakan ajaran agama ya, yang ada wajib, sunnah dan lain-lain. Kalau yang wajib ya memang wajib gitu ya, kita harus melaksanakan. Nah, untuk perkara sunnah kita semampunya gitu kan. Tidak ada misalnya di Thariqat Al-Mahdi bersolawat sekian ribu, itu tidak ada kewajiban seperti itu gitu kan ya. Yang bersifatnya sunnah tetap menjadi sunnah, dan itu diserahkan kepada individu masing-masing ya. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari hadis ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda ya, sabdanya, tinggalkanlah sesuatu yang tidak aku anjurkan kepada kamu, karena sungguhnya kebinasaan umat terdahulu ialah karena mereka banyak bertanya dan selalu menyelisihi nabi mereka. Nah, ini yang penting nih. Jadi apabila aku perintahkan sesuatu kepada kamu, maka lakukanlah semampu kamu. Nah, jadi di Thariqat Al-Mahdi ini yang sifatnya sunnah itu dilakukan semampunya gitu kan. Dan itu bebas ya, amal sunnahnya mau apapun bebas gitu kan. Oke. Dan apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Nah, yang wajib adalah meninggalkan yang terlarang gitu kan. Jadi yang wajib adalah meninggalkan yang terlarang sekuat tenaga itu juga. Sekuat tenaga kita berlepas diri ya, jika kita tak tahu hal itu terlarang gitu ya. Tapi kita berusaha sekuat tenaga gitu kan. Insya Allah ya, dengan dua hal ini maka hidup kita akan menjadi lebih tenang ya, karena insya Allah akan terhindar dari berbagai masalah yang tentunya bersumber dari kita sendiri ya. Oke, begitu guys, semoga bisa dipahami ya tentang dasar hukum Thariqat Al-Mahdi ini ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.